Selamat datang di podcast Akal Radikal, edisi 22 April 2020. Bersama gue Andi, gue akan ngebahas hal-hal yang lagi happening di Indonesia dan di dunia. Untuk hari ini gue nggak sendirian, karena gue ditemenin beberapa bintang tamu, rekan-rekan gue. Ada Ari, ada Patricia, dan ada Bu Mercia juga. Mereka ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia hospitality, dan mereka domisilinya di Bali. Jadi udah deket banget lah, Bali dengan hospitality itu udah kayak mendarah daging kan. Eh, ya, say hi dulu mungkin semua. Halo. Hai. Wah, seneng banget. Biasanya tuh kalau di podcast ini gue uh, uh, saya tuh ngomong sendiri gitu, monolog, terus kadang ngomel-ngomel sendiri. Jadi sepertinya ini akan lebih seru kalau rame-rame. Akhirnya ada temennya ya. Ya kan, terutama Ya gitu, teman nggak cuma 2 loh, Andi, langsung gerbek 4. Soalnya kan kalau lagi wabah gini kadang mau ngumpul ngajak orang langsung ketemu juga susah kan. Jadi ternyata bisa lewat media begini. Masih bisa ketemu. Iya. Jadi gini, kan kita lagi dalam situasi wabah nih, ada wabah corona ini kan. Udah beberapa bulan terakhir ini dilanda wabah dan sepertinya memang banyak sekali perusahaan ya, banyak sekali bisnis yang terdampak oleh wabah ini. Terutama yang kalau saya lihat tuh yang paling terdampak kan bisnis yang berhubungan dengan hospitality ya, baik itu hotel misalnya atau restoran, kemudian tempat wisata, travel dan sebagainya. Banyak juga yang akhirnya memilih jalan untuk cutting cost dengan cara merumahkan karyawan sementara, kemudian ada yang memberhentikan karyawan permanen, atau ya kayak misalnya potong gaji dan segala macam. Nah, ini kan berhubung Bu Mercia, Ari, sama Pat kan memang berkecimpung di dunia hospitality. Aku sempat kepikiran sebenarnya ada alternatif lain nggak sih gitu yang bisa ditawarkan atau dilakukan oleh perusahaan agar supaya nggak hanya jalannya nggak cuman kayak ngorbanin karyawan gitu antara apa dipecat atau diberhentikan atau potong gaji. Ini ada alternatif lain nggak sih sebenarnya? Kalau alternatif lain banyak lah, Andi. Sebetulnya memang kalau yang tadi disebutin ya, mulai dari mereka diminta untuk mengambil jatah libur. Nah, kalau di hospitality kan ada ya, di kantor lain saya pikir juga sama lah. Jadi misalnya mulai dari jatah liburnya dia, kemudian cuti sampai kepada unpaid leave. Nah, itu jenjang-jenjangnya dulu nih, Andi, sebelum benar-benar perusahaan itu harus mikir ke arah yang lain. Nah, kalau sudah begitu kan juga ditentukan jumlah karyawan berdasarkan okupansi juga ya. Nah, sekarang dengan tidak adanya visitor atau turis yang datang ke Bali, kan hotel-hotel cenderung jadi kosong. Nah, untuk mereka yang di operasional kan otomatis mau melakukan apa begitu ya. Jadi pihak dari perusahaan juga pasti akan memikirkan supaya operational cost-nya juga tidak termakan habis karena tidak ada profit yang dihasilkan ya karena situasi seperti ini. Jadi mulai dari mereka menghabiskan jatah libur sampai unpaid leave, kemudian baru ada kesepakatan bahwa mereka temporary sementara, karena ada juga teman-teman yang di perusahaan ya udah kita sama-sama memahami, akhirnya kadang ada juga yang bekerja hanya 50% saja, sampai juga yang paling parah ya akhirnya harus merumahkan karyawan. Tetapi kalau kita memilih jalur alternatif, sebetulnya sementara misalnya karyawan itu dirumahkan, perusahaan bisa mengisi hari-hari itu untuk tetap memberikan support kepada karyawan, baik yang material maupun yang non material. Sebenarnya itu, tapi ini sekali lagi tergantung dari kebijakan manajemen dari perusahaan masing-masing dan juga harus melibatkan dari owner perusahaannya juga, Andi. Jadi tidak selalu kok misalnya harus mengorbankan karyawan.
sebetulnya kalau dihitung semuanya terjepit sih ya, dari sisi perusahaan juga, dari karyawan juga. Betul, Jadi yang betul. bisa diambil adalah ketika ada kesepakatan bagaimana kedua belah pihak bisa mensiasati, dan ini sangat betul-betul kembali kepada kreatifnya manajemen itu bisa keluar dari tidak. Ini kan krisis ya. Jadi kalau krisis itu kita memang dituntut yang di level-level manajemen ini bagaimana bisa mengisi krisis ini, mengatasi dengan baik, karena satu spirit yang nggak boleh hilang. Balik krisis itu ada opportunity. Itu Andi yang harus dipegang. Oke. Nah terus kalian kan tadi ada beberapa tahap tuh Bu, yang bisa diambil sebelum misalnya kayak tadi kan ada bisa pakai cuti, terus kemudian ada unpaid leave dan semacamnya, sampai akhirnya misal opsi terakhir misalnya mau nggak mau harus misalnya merumahkan dan semacamnya. Itu tuh ada aturan resminya nggak sih dari kayak Depnaker gitu, bahwa perusahaan harus melakukan step ini sebelum step ini, nggak boleh langsung ke step selanjutnya gitu? Ya pasti ada aturannya ya, karena itu juga berkaitan dengan status karyawannya tersebut. Apakah karyawan ini adalah karyawan kontrak atau karyawan permanen, yang semuanya itu diatur dalam peraturan tenaga kerja tentunya ya. Tetapi yang patut digarisbawahi adalah harus ada kerjasama yang baik. Ini kedengarannya normatif, tapi ini harus betul-betul dipegang Andi dalam situasi seperti ini. Kerjasama yang baik itu artinya begini. Ketika suatu perusahaan itu memang betul-betul terbuka dalam situasi seperti ini dan bersama-sama dengan karyawan kita memahami bahwa kita belum tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir begitu ya. Tapi mungkin perusahaan bisa membuat suatu senario misalnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Iya. Nah itu kemudian ini juga bisa menjadi solusi alternatif ya Andi ya. Kalau saya melihat dari sisi perusahaan. Nah kemudian kalau jangka pendek apa nih? Dan masing-masing harus disesuaikan dengan tipikal perusahaannya. Apakah misalnya kalau di Bali nih, apakah dia hotel, apakah dia restoran, apakah dia misalnya objek wisata. Nah itu sangat berbeda, karena juga termasuk misalnya begini, kalau toh di hotel kan juga ada misalnya namanya daily worker, ada yang karyawan outsource, ada yang kontrak, ada yang permanen. Nah itu kan macam-macam. Nah itu harus disesuaikan dan betul selalu berpijak pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Depnaker. Itu. Terus berarti kan kalau misalnya ternyata misalnya karyawan ada menemukan nih di perusahaannya itu terjadi sebuah kebijakan yang misalnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu berarti sebenarnya bisa melaporkan perusahaan atau menolak kebijakan tersebut atau gimana ya? Ya, jalan yang paling bagus adalah dialog. Artinya ini juga kembali kepada budaya perusahaan masing-masing ya Andi, tidak bisa disamaratakan, tergantung bagaimana perusahaan-perusahaan ini meletakkan aspek karyawan itu pada sisi mana. Untuk perusahaan yang melihat bahwa karyawan itu mereka bilang adalah aset atau adalah sources yang sangat berharga, itu pasti akan memiliki cara-cara mengatasi krisis ini secara lebih solutif. Misalnya saya nggak usah sebut nama perusahaan ya, misalnya aja ini, ada perusahaan yang kita nggak bisa, skala medium, kita nggak bisa terus misalnya sampai kalau Corona ini begini terus, katakan sampai 2 bulan lagi kita udah pasti kolaps. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk mengisi misalnya 1 bulan ini, misalnya mereka sudah harus dirumahkan. Misal nih, apakah ada support sedikit ekstra dari perusahaan? Misalnya, yang sangat diperlukan adalah kebutuhan sembako nih untuk karyawan-karyawan saya. Nah, apakah ada inisiatif dari pihak perusahaan selain mengikuti aturan pemerintah, mereka juga memberikan perhatian kepada karyawannya, setidaknya misalnya untuk level pangan. Ya udah 2 bulan level pangannya itu dicukupi oleh perusahaan. Kan bisa aja solusi yang alternatif seperti itu, dalam arti perusahaan memberikan rasa aman kepada karyawan dan keluarganya kalau dia sudah punya keluarga. Dengan demikian 2 bulan ke depan ini
karyawan yang mungkin sudah dirumahkan setidaknya bisa berpikir lebih tenang. Oh iya, aku punya 2 bulan nih. Apa nih yang bisa aku lakukan? Itu salah satu cara Iya, iya. yang menurut saya sangat bisa dilakukan ya, Andi, asalkan perusahaan tersebut sudah memiliki misalnya, oh saya kan punya nih sedikit apa mau dikatakan reserve fund atau untuk dana-dana Dana darurat. sosial begitu ya, atau dari profit perusahaan itu kemudian dikurangi sedikit untuk mensupport karyawan. Banyak hal sebetulnya masih bisa dilakukan sehingga setidaknya kebutuhan minimum pokok karyawan itu masih bisa dipenuhi. Oke, oke. Iya, ya. Berarti sebenarnya sih harus ada ini juga ya, harus ada em, inisiatif juga dari perusahaannya untuk bisa planning juga ke depannya ya kan. Jadi ini nggak cuman oh ada corona terus oh kita mau ngapain untuk sekarangnya doang gitu. Oh kita misalnya merumahkan karyawan udah tapi semua harus di plan dengan baik ya kayak oh kira-kira kita estimasi berapa lama ke depan kita begini kalau lewat dari estimasi maka kita harus bagaimana gitu ya. Iya, iya betul Andi. Makanya kalau kita running as a company, itu kan sebaiknya dalam bahasa yang sederhana ya. Kalau kita sudah ada keuntungan, jangan dihabisin yuk keuntungannya. Paling nggak kita punya apa bahasa kita punya tabungan lah gitu ya. Betul, Punya betul. tabungan untuk jaga-jaga. Ya, Nah, ya. salah satu jaga-jaganya adalah seperti ini. Nah, ini akan kelihatan sekali di performa perusahaan-perusahaan yang memang punya style seperti itu, atau yang mereka cuma ya udah dah profit ya udah untuk pemilik perusahaan aja, atau profit ya udah dihabisin gitu ya. Sebaiknya memang ada dana cadangan ketika sesuatu yang seperti ini terjadi. Kita dari sisi owner juga nggak panik, manajemen juga nggak panik, tapi karyawan pun juga lebih mudah untuk memahami. Betul, Kan betul. paniknya orang itu ketika, aduh dapur gue nggak bisa ngebul lagi nih, Iya, kayak gitu-gitu iya, loh. betul, Ya betul. kan, itu mulai panik attack tingkat pertama nih. Kan begitu. Jadi bagaimana perusahaan bisa mensupport tidak harus selalu berbentuk Hmm, cash ya. ya. Tapi mungkin kan misalnya kalau saya punya misalnya 50 karyawan, wah terpaksa. Ini ilustrasi aja ya nih ya. Wah terpaksa nih saya sementara harus tutup dulu nih karena restoran saya nggak bisa nih. 50 karyawan saya mau apain gitu kan. Nah, sambil misalnya sudah ada kesepakatan karena bagaimanapun juga tidak bisa mensupport lagi, tapi setidaknya misalnya 2-3 bulan untuk kebutuhan pokok masih bisa dibantu, itu akan sangat-sangat melegakan. Dan ketika setiap perusahaan bisa demikian kan, pemerintah juga agak ringan juga ya ahli Betul, kerjanya betul. gitu. Iya, iya. Nah, ini Iya. kan tadi udah dapat input dari Bu Mersya. Kalau misalnya dari Patricia sama Ari gimana? Kan kebetulan Patricia dan Ari ini teman-teman yang dengerin mereka lagi menjalankan sebuah usaha ini ya di bidang travel juga ya. Apa namanya kalau bisa sekalian dipromosikan. Kalau kita sekarang karena masih muda sih, masih kita yang running sendiri. Jadi kalau mau dirumahkan kan merumahkan diri sendiri. Jadi Oke. juga sebenarnya nggak apa-apa. Masalah ya. Jadi belum ada masalah sampai ke sana sih. Tapi Oke. kalau misalnya kemarin aku sempat teleponan sama sepupu aku, ada cerita lucu sih sebenarnya. Jadi sepupu Mhm. aku ini punya usaha di Surabaya, Oke. terus tiba-tiba sepi katanya. Terus dia merumahkan sepupu-sepupunya yang dia hire. Oh, Saudaranya sendiri di PHK, lucu banget. Ya ampun. tapi Tapi kan kalau misalnya dirumahkan kan nanti begitu udah bisa mulai lagi join lagi kan. ya, iya betul betul betul. Jadi lebih ke sana juga sih. Iya, iya. Heeh. Itu Cuma lucu aja. Terus habis itu Heeh. berapa hari kemudiannya rame. Oh gitu. Terus dianya jadi harus ngerjain semuanya sendiri. Tapi Nah, jadi agak lucu memang sih. ini ya situasinya lagi nggak bisa diprediksi banget ya kayak eh, Iya betul. yang dikiranya misal tadinya oh hanya di satu bidang ini yang terdampak tapi taunya di bidang lain juga banyak yang terdampak juga nggak bisa Mm-mm. diprediksi gitu tiba-tiba kan dan kita juga masih belum bisa kasih estimasi kita belum dapat estimasi lah kapan kira-kira bisa kembali lebih normal lagi. Kira-kira Iya. kalau misalnya bisa nggak sih sebuah perusahaan itu
mengganti bisnis modalnya secara sementara gitu. Pernah ada nggak sih yang seperti itu? Kayak misalnya dia tadinya hotel aja gitu, terus mungkin dia bisa apa gitu, misalnya diubah jadi food delivery-nya aja atau semacam itu pernah dilakukan Mm-mm. nggak sih? Terutama misalnya di daerah Bali lah gitu, tempat pariwisatanya Indonesia yang paling top gitu. Ada sih yang kita tahu di dekat rumah kita di Jimbaran itu kan ada rumah sakit Unut ya. Di dekat sana itu juga ada hotel. Dia itu beralih fungsi dari biasanya karena sebagian besar tamunya mereka tamu Cina. Mm-mm. Terus sekarang mereka akhirnya um, panggil apa namanya orang-orang para medisnya itu yang ditaruh di hotel-hotelnya itu gitu. Jadi instead of mereka pulang pergi dari rumah sakit ke rumahnya, kan resikonya lebih besar kan kalau Ya, penyebarannya. Jadi mereka nerima para medisnya itu buat tinggal di sana juga kayak gitu sih. itu berbayar atau gimana? Apa seperti CSR aja? Kayaknya Itu udah dibayar sama rumah sakitnya sih Oh pasti. Jadi gitu. ya rumah sakitnya istilahnya perawatnya nggak boleh pulang karena rumah sakitnya itu emang sudah merawat itu pasien-pasien yang terindikasi corona, terkena virus corona. Jadi mereka harus tinggal di dekat rumah sakit, Itu nggak boleh pulang ke kayaknya bagus keluarganya ya. selama periode ini. Itu kayaknya bagus ya, terutama buat hotel. Hotel itu kan punya kapasitas kamar yang banyak. Kayaknya kalau Hmm. misalnya untuk tetap misalnya mendulang profit, bukan mendulang profit lah, untuk bisa survive dalam situasi Hmm. seperti ini, paling paling possible, paling visible ya untuk menjadikan itu sebagai penginapan tenaga medis atau mungkin diubah jadi rumah sakit sementara gitu ya. Hmm. Mungkin bukan bukan namanya bukan rumah sakit sementara kali ya dia. Heeh. Memang sejak corona ini merebak kayak misalnya di Singapura, salah satu GM yang saya kenal itu, GM hotel yang saya kenal juga cerita bahwa di Singapura itu hotel-hotel akhirnya di-convert untuk tempat karantina bagi mereka yang memang karantina mandiri itu loh. Oh, Jadi oke. daripada mereka di rumah kan nanti pasti ada resiko menyebarkan ya ke anggota keluarga yang lain dan mungkin ketika mereka nggak punya tempat untuk isolasi sendiri, mereka bisa lari yang ke hotel ini. Tetap mereka membayar loh di hotel. Mereka membayar, hanya kan lebih private ya, lebih private, room service juga bisa masih jalan dan lebih bagus lagi ketika misalnya teman-teman yang bergerak di bidang perhotelan yang memang mau misalnya dalam tanda kutip mentransformasikan sementara nih ya bisnisnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pihak hotel ini juga mengedukasi setiap karyawannya yang masih bertugas dalam menerima pasien-pasien atau siapapun yang sedang melakukan karantina ini. Jadi makna indahnya tuh Andi ya kalau saya menyoroti ya inilah bukti kita punya gotong royong. Ya kita Oh, sekarang iya, punya iya, iya. masalah nih. Kita bisa kok menyelesaikannya secara bersama-sama. Mm-mm. Bisnis lagi down, gimana supaya caranya bisa bangkit lagi? Idea untuk mengkonvert misalnya hotel untuk menjadi tempat transit ya, transit Mm-mm. atau karantina sementara atau apapun lah ya istilahnya yang tepat, itu juga membuat suatu solusi alternatif. Dengan demikian pun kan masih ada karyawan yang harus bekerja. Iya, betul. Selama mereka diberikan edukasi yang baik, bagaimana cara penanganannya, mencegah penularannya, selalu memakai masker, social distancing, seperti itu ya. Betul. Saya pikir ini akan malah membangun suatu mentalitas manusia Indonesia menghadapi krisis seperti ini kita nggak lari gitu loh. Kita malah ada jiwa acceptance, ada jiwa penerimaan. Oke, kita sedang prihatin nih. Yuk kita sama-sama membantu. Nah, dengan demikian kan dari sisi tinjauan ekonomi ya, sedikitnya kan masih bergerak ya, Andi ya. Itu dari sisi hotel. Kemudian yang saya tahu juga teman-teman yang punya usaha misalnya dari produk. Kalau di Bali itu kan sudah sangat biasa ya, Andi, ada teman-teman yang menjadi supplier bahan-bahan makanan. Yeah. Mulai dari sayuran, mulai dari meat gitu ya, mulai dari produk. Nah, hotel sama restoran dan usaha-usaha yang berkaitan dengan itu kan banyak yang sedang tutup nih sementara karena corona ini. Lantas apa transformasinya? Kemudian mereka menggiatkan
banyak yang dengan sistem online akhirnya menawarkan baik secara online melalui platform digital atau dari komunitas per komunitas gitu, yang akhirnya bisnisnya pun juga nggak tutup 100%, masih jalan. Betul, Walaupun betul. mungkin harus kurangi ya, mungkin drop 60%, drop 50%, tapi mereka masih survive. Ya. Jadi itu salah satu contoh aja, Andi, bagaimana dari sisi bisnis tetap bisa jalan. Mungkin dari sisi aspek HR juga masih ada yang bisa untuk masuk kerja, atau mungkin dengan sistem rotasi ya, di rolling. Jadi kalau kita punya karyawan, misalnya saya punya restoran misalnya nih, karyawanku 20 orang, kita rolling. Jadi mereka tetap mempunyai income walaupun harus dikurangi, tapi mereka tetap kerja. Dan ini menurut saya sangat penting karena untuk menjaga aspek psikologisnya juga ya. Betul. Kita ngebayang kalau mereka sudah biasa sibuk, terus tiba-tiba misalnya situasi seperti ini mengharuskan mereka tidak melakukan apa-apa, kan juga sangat-sangat perubahannya sangat-sangat drastis. Ya, ya kan, ya ini juga namanya masalah ekonomi kan, jangan sampai dapur nggak ngebul, nanti timbul, misalnya ketika dapur udah gak ngebul, kemudian panik, tidak bisa berpikir jernih, nanti melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Benar, tapi juga bisa bikin sakit loh, Andi. Oh, Iya iya, kan? iya. Karena terus orang stres ya. Iya, betul. Orang stres, terus imunnya jadi drop. Nah, virusnya seneng deh. Iya. Jadi sebenarnya Jadi kita tetap harus sehat. Berarti banyak ya sebenarnya. Jangan lupa makan sambal. Alternatif untuk, ya. Sebenarnya banyak berarti alternatif dari perusahaan untuk bisa tetap survive di masa wabah begini ya. Karena ini lumayan banyak sih contoh yang udah dikasih sama Bu Mercia, bahwa masih banyak cara ngakalin keadaan lah. Karena kan banyak juga yang saya lihat perusahaan yang emang udah langsung dari awal langsung ambil jalan ini aja, jalan cut cost aja gitu. Udah pokoknya kita tutup dulu aja deh, udah gitu. Udah panik gara-gara wabah, terus udah kita tutup aja deh. Padahal sebenarnya bisa aja ya dibikin alternatif kayak tadi. Nah, terus terutama kayak misalnya hotel atau restoran lah. Menurut saya hotel dan restoran ini kan sangat bisa ngakalin keadaan harusnya kan. Kayak misalnya mungkin hotelnya jadi tempat karantina, kemudian restorannya mungkin bisa jadi supplier makanan untuk yang di karantina mungkin juga kan. Bisa, sangat bisa. Kayak gini ini tuh asalkan itu Andi, asalkan itu ada faktor edukasinya ya, jangan lupa ya. Nggak apa-apa ditransfer menjadi untuk supply makanan, atau mungkin malah mereka juga bisa menjadi catering ya, atau apapun namanya. Tapi yang penting aspek edukasinya itu. Jadi misalnya pada saat misalnya mereka harus deliver gitu ya, saya harus deliver nih makanan ini ke tempat mana. Jadi tetap filosofinya untuk social distancing ada, kemudian juga mereka juga menerapkan pola hidup sehat, cuci tangan lah, yang semacam itu. Yang penting itu dijaga. Saya pikir ini malah membuat kita jadi manusia kreatif. Betul. Ini situasi seperti ini menuntut kreativitas manusia. Menuntut sekali. Harus kreatif, Andi, benar. Kalau begitu misalnya dari misalnya pemerintah daerah gitu atau pemerintah pusat udah ada belum sih menjangkau ke misalnya pengusaha-pengusaha di bidang layanan ini, di bidang hospitality ini, untuk kemudian misalnya bisa bekerja sama dengan pemerintah gitu. Udah sempat ada wacana seperti itu nggak? Karena kan kalau misalnya sekarang kelihatannya gerakannya sporadis, inisiatif dari perusahaan masing-masing kan. Hotel ini mau jadi tempat karantina. Supplier makanan ini mau bikin catering dan semacamnya. Ada nggak sih tapi yang wacana ajakan dari pemerintah gitu udah ada belum? Kalau yang saya tahu ya, kalau dari policy nih, kita ngomongin policy, sebetulnya support dari pemerintah yang sudah dipublikasikan itu kan adanya relaksasi tax seperti itu ya. Kemudian juga untuk pajak diberikan sangat-sangat diberikan kemudahan. Nah, yang memang sekarang kalau menurut saya, nggak usah jauh-jauh lah, Andi, ya, di tempat kami aja, memang akan sangat indah kalau gerakan bersama itu muncul secara solid.
tidak sporadis tadi ya, secara solid. Iya. Contoh sederhana aja, contoh sederhana. Ini kan kita nggak tahu sampai berapa lama. Nah, ketika misalnya di satu komunitas, tadi juga aku juga sharing sama Patricia, kalau misalnya di satu komunitas tempat kita tinggal misalnya, yuk kita bisa yuk telepon Pak RT atau Pak RW gitu ya, terus kita inisiatif. Kira-kira kalau di daerah kita nih siapa ya saudara-saudara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan atau dia sudah, kan ini sudah ada larangan mudik nih Andi per Betul, hari Jumat ya, betul. kan orang nggak bisa mudik lagi kan. Nah mereka terpaksa kan harus tinggal di daerah masing-masing. Iya. Nah kalau bayangkan misalnya mereka tinggal di daerah masing-masing, terus nggak punya tabungan, nggak punya uang untuk makan, siapa yang akan memperhatikan mereka? Oke, pemerintah pasti melakukan sesuatu, tapi kan tidak bisa ideal hari ini juga sampai kepada mereka yang memerlukan gitu ya. Nah, kenapa nggak kita as a part of the community di daerah yang sangat dekat, yuk kita bicara dengan pengurus di tempat kita masing-masing, misalnya RT K, RW K, kepala desa, siapapun lah. Kemudian dengan basis yang paling kecil, kita akan tahu, oh ternyata di lingkungan saya ini atau di RT saya ada loh misalnya berapa kepala keluarga yang tidak mampu. Atau ada loh misalnya di sana teman-teman kos yang ternyata baru misalnya nih baru di PHK, terus duit tabungannya udah habis, belum dapat kit yang kayak gitu-gitu ya, yang masalah sehari-hari. Ketika kita sekali lagi bisa bergotong royong secara sistematis, nah secara artinya dalam lingkungan terkecil ya Andi ya. Iya. Saya yakin mereka yang berkelebihan dengan diketuk hatinya atau kesadaran sendiri, mereka pasti mau membantu yang berkekurangan. Dan dengan demikian, ketika satu lingkungan itu bisa bagus, berita baik ini kita sebarkan ke lingkungan-lingkungan yang lain, kenapa enggak? Betul. Akhirnya kita malah, ini tadi, dalam suasana krisis ini yang kita perlukan adalah empati dan solidarity. Dan nggak usah terlalu muluk-muluk ya, yuk kita mulai dari RT RW kita aja dulu lah gitu istilahnya. Nah ini nih yang kayaknya kadang nggak terfikirkan oleh banyak orang ya, karena biasanya orang hanya menunggu kira-kira nanti dorongan dari pemerintah apa, kebijakan dari pemerintah apa, kemudian mereka menunggu aja misalnya ada bantuan kah atau ada bagaimana, tapi padahal setidaknya di lingkungan terkecil semacam RT itu udah bisa muncul gerakan-gerakan seperti itu ya untuk bisa saling bantu dan semacamnya. Ini juga bisa jadi pesan yang baik sih buat masyarakat luas supaya lebih mengutamakan itu tadi, budaya gotong royong itu kan budaya kita sekali kan sebenarnya, tapi kadang-kadang sangat. Dan saya sangat percaya Andi dengan gotong royong ini kita mampu kok. Kita mampu setidaknya oke lah, corona fakta medis satu hal gitu ya. Tapi bagaimana jiwa-jiwa kita itu semua juga bisa saling menyelamatkan. Kalau dokter, perawat, mereka menyelamatkan di rumah sakit, di klinik tempat mereka praktek gitu ya. Yuk kita yang masyarakat ini, kita sama-sama saling membantu. Nggak usah jauh-jauh, di RT RW-nya kita aja. Kan semuanya punya RT RW kayaknya, jadi ngebayangin di 17.000 pulau nih. Bisa bergerak gitu. Aduh, itu luar biasa, indah banget. Indah banget. Kalau di daerahnya Patricia sama Ari sendiri ada gerakan-gerakan apa nih yang udah dijalanin? Nah, kalau di sekitaran perumahan kita malah bapak-bapaknya ngumpul-ngumpul, terus mereka nyemprot disinfektan, marah percuma sih menurut kita juga nyemprot disinfektan tapi terus ngumpul-ngumpul kayak gitu. Tapi kalau aku sih personally dari tahun lalu juga udah mulai ngumpulin kompos kayak gitu kan. Terus sekarang udah mulai ada beberapa rumah lain juga yang pengen untuk melakukan hal serupa. Jadi paling nggak mereka ngisi waktu luangnya juga. Jadi nggak bengong aja di rumah gitu. Nah itu jadi baru mulai juga. Yang bapak-bapak yang ngumpul-ngumpul itu dari semacam ketua-ketua RT RW setempat apa gimana? Orang-orang di perumahan. Oh gitu. Berarti iya, jadi mereka kan ngumpul-ngumpul. Karena itu kan turut jadi habis nyemprot disinfektan kumpul-kumpul kan? semua. Kan yang mereka lakukan kan termasuk meningkatkan resiko ada penyebaran. Mungkin. Nah itu dia. Ya mungkin selain kayak misalnya dari rumah masing-masing kayak bikin kegiatan, mungkin juga bisa ini ya kayak
mungkin ada yang belum ngerti, ada yang belum paham tentang cara penyebarannya dan gimana cara infeksinya. Mungkin bisa dibuat penjuluhan mungkin dalam bentuk misalnya. Itu bisa nggak sih brosur gitu ya kan? Jadi nggak perlu ngumpulin orang Hmm. buat dikasih tahu juga, ntar sama aja bohong, ngumpul lagi, ngumpul lagi. Nah, itu dia. Iya Iya, sih, bener juga. Bisa juga dari brosur dan lain-lain. iya, Toh iya. juga sekarang udah punya grup, pastilah semua perumahan kebanyakan udah punya grup WA nggak sih? Betul, Ya bisa lewat betul. sana juga. Iya, 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 iya. Lama-lama kayaknya yang namanya ronda pun isinya cuma ngobrol di WA doang ya, nggak ada di pos orang. Tapi kelihatannya ini ya, sangat banyak jalan ya, sangat banyak jalan menuju Roma alias banyak jalan untuk ngakalin situasi sekarang ini gitu. Cukup senang juga bahwa setidaknya di daerah kalian di Bali itu mulai muncul gerakan-gerakan seperti itu ya. Soalnya kalau misalnya ini nih nggak connect dengan kalian yang lagi di daerah lain, ngelihatnya di ibu kota aja. Kalau di ibu kota kan namanya luas ya, terus orangnya juga dari segala daerah nyampur dengan perbedaan masing-masing ya. Jadinya kalau di sini kelihatannya, wah kok chaos banget nih, susah banget diatur. Oh gitu. Ya, Kalau di tempatmu gimana sekarang? oh kalau misalnya di tempatku kebetulan orangnya cukup bisa diatur ya, cukup bisa mengerti karena Oh. memang mungkin tingkat pendidikannya juga lumayan rata-rata, jadinya semua udah langsung ngerti, ngikutin kata pemerintah aja lah. Dan kalaupun ada Hmm. yang nggak ikut pun karena terpaksa, kayak misalnya disuruh stay at home, tapi misalnya pekerjaan dia sebagai driver misalnya, dia kan mau nggak mau keluar dong, kalau enggak ya gimana, itu pekerjaan dia. Nah, Hmm. kemudian Iya. ada yang paling keluar-keluar itu ya untuk melakukan hal-hal esensial aja, seperti misalnya belanja bulanan, beli obat Hmm. dan semacamnya. Cuman kalau kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul sih udah nggak ada, setidaknya di komplekku ya. Cuman kalau misalnya di Ya. Jakarta secara keseluruhan, memang masih banyak yang kurang bisa mengikuti anjuran dari pemerintah, ataupun misalnya Hmm. boro-boro untuk saling gotong royong gitu, untuk mengikuti arahan aja juga masih belum. Ya mungkin ya Iya. karena orangnya lebih banyak, jadi pesannya untuk nyampainya juga lebih susah kan, kayak ngirim pesan ke 10 orang sama ke 10.000 orang kan beda. Terus ntar nyampainya terakhir pesannya beda lagi ya dia. Iya kan kayak mainnya Sudah pesan berubah berantai gitu kan. Ya siapa tahu pesannya. yang orang-orang yang masih belum mematuhi aturan pemerintah itu yang nyampe pesannya beda gitu. Pemerintah bilang Bisa stay jadi. at home gitu. Terus taunya yang nyampe ke kuping mereka stay outside. Oh, lah, lah. Tapi ini lumayan ini Kan? sih, dari tadi aku senang ya banyak masukan terutama untuk teman-teman pengusaha yang punya bisnis yang sekarang terdampak oleh wabah ini, bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan jalan buntu lah. Masih banyak Hmm. alternatif yang bisa dilakukan, terutama kalau misalnya punya partner, bisa diajak kerjasama, gimana caranya putar otak, putar bisnis model supaya bisa mengakomodir wabah ini, supaya juga bisnis tetap jalan, karyawan tetap bisa dipertahankan, bisa tetap berkarya sesuai dengan namanya karyawan. Terus juga kalau yang untuk soal saling membantu, kita bisa mulai ya, walaupun misalnya hanya dari setingkat RT, setingkat RW, tapi kita bisa lama-lama menularkan bukan virusnya, tapi menularkan gotong royongnya itu ya, supaya Mengeluarkan bisa. kebaikannya di. Iya, betul. Iya, iya, iya. Ini ada yang mau di-share lagi nggak kira-kira? Misalnya tips dan trik lah, selain tadi misalnya kita gotong royong gitu. Terus misalnya ke diri sendiri lah, apa sih supaya nggak bosen gitu kalau pas lagi stay at home? Tadi Patricia misalnya nanam apa, itu bikin kompos tuh buat apaan aja tuh? Maksudnya kompos kan pupuk ya. Pupuknya tuh Oh, buat apa? Buat nanam sendiri gitu. jadi kalau aku sih dari tahun lalu itu ngumpulin kompos sampah-sampah dapur aja. Soalnya kan sama ini aku lihat sayang banget cuma dibuang gitu aja. Padahal sebenarnya Hmm, masih valuable kayak gitu. oke. Jadi pertama aku kumpulin aja, terus aku buang gitu aja sih sebenarnya di tanah tetangga bahkan. Oh gitu. Oh, Terus tumbuh dong, tumbuh jadi pohon cabai jadi banyak. Kan senang oh, liatnya gitu. Terus akhirnya selain cabai sekarang bahkan udah ada tumbuh alpukat juga, bahkan ada melon.
Jadi banyak banget yang tumbuh dari sampah dapur kita. Kita makan tuh kan banyak biji yang kita buang gitu kan. Sebenarnya Betul. biji-bijinya tuh bisa dipakai lagi buat numbuhin makanan kita sendiri. Betul. Apalagi kalau misalnya nanti sampai kita ada kesulitan makanan nih karena sekarang krisis, kan lumayan kalau misalnya bisa menghasilkan sendiri gitu. Oh iya Kalau iya. dari aku Jadi bisa itu. survive bisa survive lah setidaknya ya. Iya, Kayaknya lebih bagus nggak makan kalau rumput iya. tetangga. Lebih bagus misalnya kalau dibagi-bagi tuh, misalnya satu RT kan ada misalnya 10 rumah atau 12 rumah. Oh, rumah yang ini nanamnya apa, rumah ini nanamnya apa, itu bagus kali ya. Jadi Iya. fokus gitu kan. Semua nanti tinggal saling tukar-tukaran aja kebutuhan buat bahan masakannya. Ngebayang kita bisa membuat rantai berkelanjutan seperti itu ya, Di ya. Ngebayang nggak sih? Iya. Itu benar-benar luar biasa loh. Kayak sekarang nih anak-anak sekolah kan belajar di rumah ya. Iya. Kalau mereka belajar di rumah, misalnya aja mereka mulai hari ini mereka mulai menanam 1 atau 2 tanaman aja. Terus misalnya kita harapkan corona segera berlalu, katakan udahlah mengikuti ajaran tahun baru deh, nanti untuk Juni Juli sudah mulai sekolah lagi kan. Terus masing-masing dari semua anak yang tinggal di rumah yang sekarang sekolah, terus bulan Juli atau Agustus pada saat mereka masuk sekolah, mereka bawa bibit tanaman itu. Bayangin deh di Indonesia hijaunya kayak apa ya? Betul. Ya satu sekolah aja biasanya bisa ratusan orang hingga ribuan orang kan. Kalau SD biasanya ribuan orang. Iya. Nah, ini kan coba dalam lockdown ini gitu ya, terus nggak ngapa-ngapain, katakan bukan nggak ngapa-ngapain sih, tapi bagaimana kita mengisi aktivitas. Itu aja yuk kita coba. Betul. Kalau kita hitung ada berapa juta anak Indonesia yang sekolah, satu anak itu dia menanam pohon apapun yang dia sukai lah, kemudian itu dibawa untuk ditanam di sekolahnya masing-masing. Atau sekolahnya nggak punya lahan, dia belajar misalnya tentang hidroponik atau tentang vertical garden gitu ya. Jadi, itu corona membawa perubahan lifestyle bener loh. Oh iya. Ketika kita mau menyadari itu dan kita mau gerak. Betul. Ini kalau tadi yang ditanya ngapain ya di rumah? Tadinya Ndri, aku tuh nggak begitu keen dengan namanya hidroponik ya. Sekarang kangkungku sudah tumbuh kira-kira 15 cm, Ndri. Jadi 2 minggu lagi aku panen kangkung. Betul. Lumayan. Iya. Ya, memang banyak yang bisa diambil positifnya ya. Ketika misalnya banyak yang harus berhenti karena corona, banyak yang bisa dimulai juga. Salah satunya tadi yang soal nanam-nanam secara mandiri, nanam tanaman sendiri. Kemudian hasil kedepannya kan kita nggak tahu. Siapa tahu bisa kayak tadi aku pikirkan, kalau satu RT bisa produksi sayur semua, gitu kan, bisa produksi sayur buah, itu bisa jadi usaha kecil-kecilan bersama, misalnya kedepannya. Betul. Bisa untuk penghijauan juga. Tadi bayangkan manfaat positifnya untuk lingkungan di. Betul. Misalnya kita tinggal di gang yang sempit gitu ya. Jakarta kan banyaknya yang gang-gang sempit gitu ya. Terus di tembok-temboknya itu kemudian terus menjadi banyak tanaman gitu ya yang ditaruh di tembok itu. Itu gang sempit jadi sangat hijau dan manfaatnya luar biasa loh. Betul. Walaupun horor kalau malam sih banyak yang ngegantung. Terus ngomong-ngomong soal dampak lingkungan juga, kita juga menemukan satu hal yang keren dengan berusaha ngajak-ngajak tetangga kita buat ngumpulin sampah dapur. Jadi sebelumnya kalau kita ngomong ke orang, pisahin dong sampah plastik kalian itu susah banget kan? Iya. Terus ternyata sekarang kita malah ngomongnya pisahkan sampah dapurnya supaya kita bisa bikin kompos. Mereka antusias banget, mereka benar-benar pisahin sampah dapurnya. Dengan memisahkan sampah dapur, otomatis sampah plastiknya terpisah juga. Betul. Kita sama sekali tidak menyebut plastik sama sekali dalam kita mempersuasi tetangga-tetangga kita ini. Ya memang sepertinya untuk bisa mengajak orang melakukan sesuatu ya, terutama yang membutuhkan effort, kita nggak bisa selalu langsung menyuruh untuk atau minta langsung melakukan hal itu gitu kan, nggak bisa yang kayak kita ngomong sama anjing gitu kan, doggy sit gitu kan, nggak bisa. Kan orang tuh butuh di-approach gitu. Iya. Menarik. Ya. Betul.
Soalnya dulu aku pernah coba kan ngomong sama beberapa tetangga, pisahin dong sampah plastiknya, dicuekin sama mereka. Tapi begitu aku bilangnya ya itu, yuk ambil yuk komposnya, terus kita tanam gitu, mereka malah seneng banget. Terus mereka malah pisahin gitu, padahal tadinya males. Karena memang gini, kalau misalnya disuruh pisahin sampah plastik, nggak kelihatan dong manfaatnya apa gitu. Ya, betul. Karena sebenarnya orang mencari Dan nggak fun juga. Orang mencari manfaat dari setiap hal yang mereka lakukan gitu. Belajar supaya pinter, misalnya memisahkan sampah dapur supaya bisa nanam gitu. Kalau pisahin sampah plastik tuh mungkin abstrak gitu bagi mereka apa gitu. Harus tahu ujung-ujungnya dibuang juga plastiknya gitu kan pikir mereka. Iya. Terus mau diapain gitu ya? Iya. Ya itu juga jadi pelajaran juga kan bahwa sebenarnya orang tuh mau aja melakukan hal-hal yang baik gitu. Yang penting kita bisa menyampaikan pesannya gitu. Gunanya apa sih kita melakukan hal-hal ini gitu kan? Iya. Betul sekali. Soalnya kan dampaknya kelihatan banget kalau misalnya ngumpulin kompos ya kan. Iya. Sedangkan kalau ngumpulin plastik mau dipakai apa? Ya nanti disangkanya plastiknya mau didaur ulang gitu kan, dijual lagi ke mereka jadi wah ini apa nih orang. Iya. Kumpulin sampah untuk kompos aja, otomatis sampah plastiknya akan terkumpulkan dengan sendirinya. Betul. Ya sama lah ketika misalnya diberikan penyuluhan kan sempat di daerah-daerah, di banyak daerah terutama yang zona merah. Kayak misalnya kenapa sih kita harus mengurangi aktivitas di luar meskipun kita kelihatannya sehat. Itu kan kalau misalnya kita cuma dibilangin, oh jangan keluar gitu. Ya orang kan mikir kenapa nggak boleh keluar. Tapi ketika dijelaskan, oh bahwa gejala itu nggak langsung kelihatan, baru 2 minggu kemudian. Dan ketika itu kamu tetap bisa menularkan ke orang, termasuk keluarga di rumah. Orang kan baru mikir, jadinya, oh ternyata resiko-resiko ini yang bisa saya dapatkan apabila saya tetap beraktivitas di luar, misalnya begitu. Jadi sebenarnya yang kurang dikomunikasikan kalau orang nggak nurut itu kan lebih ke ininya kan, caranya kita menyampaikan sesuatu itu gitu. Betul. Jadi ya nggak sih kalau orang dibilangin ya jangan aja ngapain. Iya. Kalau dibilang jangan malah dilakukan. Iya, apa disengaja. Kadang orang tertantang gitu, dibilang nggak boleh tuh orang jadi tertantang. Emang itu ya, betul. Alami begitu, zaman kecil juga begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jadi juga. Andi, jangan main layangan. Salah ya. Jangan main layangan, terbang bareng layangan. Iya. Ini ada layangan. Ini ya sejauh ini sih udah banyak banget ya yang bisa dipelajari ya dari sharing session gini. Aku bisa tahu gimana kondisi di daerah yang banyak usaha-usaha di bidang hospitality yang paling terdampak karena corona. Terus aku juga udah belajar gimana sih sebenarnya cara ngakalin setidaknya dari sendiri untuk bisa survive di masa wabah ini. Kemudian juga dari segi bisnis, bagaimana caranya untuk bisa bisnisnya tetap survive, bisa mempertahankan bisnis dan juga karyawan di masa-masa wabah seperti ini. Ini sejauh ini aku terima kasih banget ke Patricia, Ari, Bu Mercia udah join nih di podcast kali ini untuk ngomongin hal-hal tersebut. Ya, semoga sih next-nya kita bisa ngomongin topik yang lain lagi, yang lebih seru lah. Semoga bisa lebih padat juga diskusinya. Pasti. Ini kayaknya kita semuanya bertapa ditantang sama corona kali ya. Tapi aku setuju banget sama Andi bahwa this is not the end of the world. Jadi ya acceptance nomor 1. Tapi tetap kita harus sehat itu tadi ya, karena ini fakta medis. Plus dengan jadi manusia yang super kreatif tadi, Andi. Betul. Apa yang tidak mungkin mudah-mudahan dicarikan jalan supaya bisa mungkin dengan cara gotong royong tadi itu loh. Amin, itu betul. Itu obat paling ampuh. Itu tiada duanya deh pokoknya. Mantap. Iya. Oke. Terima kasih kembali loh Andi sudah mengundang kami. Iya. Ini justru aku yang terima kasih udah bisa jadi banyak masukan ya karena punya narasumber. Biasanya tuh podcast Akar Radikal itu cuman ngomongin sebuah masalah. Terus di situ aku memang aku berusaha carikan solusi gitu. Aku berusaha membuat orang supaya berpikir akan sebuah solusi, tapi karena cuma satu orang, kadang tuh orang biasanya
butuh validasi. Kayak misalnya kita ke dokter tuh kan butuh second opinion atau third opinion kan. Kalau aku doang yang ngebacot Betul, itu, betul. orang akan mikir ini siapa, emang pendidikannya apa, ngerti nggak sih sebenarnya. Walaupun saya ngerti, asli saya ngerti. Kan supaya akal radikal tadi kan, Di, ya nggak sih? Iya. Yeah. Betul, betul. Oke, kalau gitu Ya, teman-teman Terima yang udah kasih banyak ya Andi, sehat-sehat selalu juga. Terima kasih Salam hangat banyak. dari Bali. Betul. Mudah-mudahan semuanya segera menjadi lebih baik dan kita Amin, bisa amin, bertemu amin. langsung. Iya. Kalau gitu teman-teman yang udah datang di sini dan juga teman-teman yang dengerin, terima kasih. Sampai ketemu di Akal Radikal edisi berikutnya. Selamat siang.